nggak bisa seperti Kang Deddy Mulyadi. Sambil contoh misalnya, saya sampai sekarang tidak menemukan ada seorang gubernur di Indonesia ini yang seperti Kang Deddy. Ketika dia ingin melihat kondisi masyarakatnya, tidak hanya meninjau, tapi memberi solusi. Kecepatan berpikir beliau dalam mengambil keputusan layak untuk diteladani. Bahkan beliau sampai turun ke sungai, sungai penuh dengan kotoran yang bau, beliau turun bersama masyarakat, memberi contoh pejabat-pejabat lain, ya, Kodim, Koramil, Babinsa, ya, Forkompinda, dilibatkan, turun ikut-ikutan, malu karena melihat Kang Deddy terjun di sungai, ikut ngambil sampah lagi. Ini adalah sebuah kemajuan, ya, demi masyarakatnya yang mencari rosokan ya di sungai. Dia mencari paku pakai besi berani, ya, terjun ke sungai, tidak takut kena paku nanti penyakit ini tetanus atau bagaimana, ya. Dia demi sesuap nasi, ya, rela mandi basah di sungai, ya. Maka Kang Deddy Mulyadi ini memberi peluang bagi mereka yang biasa kerja di sungai, mencari, memungut-mungut sampah, memungut barang-barang rosokan, dipekerjakan. Dari situlah saya amat sangat salut sekali kepada beliau, bagaimana beliau langsung di situ memberikan keputusan. Ya, Anda mulai hari ini kerja satu hari 100.000, luar biasa. Nah, jadi ini adalah mengangkat ekonomi rakyat. Ya. Bagaimana rakyat supaya tidak kelaparan, bagaimana rakyat bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Bukan kehidupan yang tidak diharapkan, tetapi itulah Kang Deddy Mulyadi, bagaimana pola pikirnya amat sangat merakyat sekali, dan ini wajib kita dukung. Itu, ya, jadi semangat yang sangat ikhlas dalam memperjuangkan nasib warga Jawa Barat harus dicontoh oleh para kepala daerah yang lain. Ada emak-emak yang padahal cantik-cantik, melihat Kang Deddy terjun ke sungai, emak-emak yang cantik-cantik itu ikut turun, ya, dan ikut foto jenenge selfie bersama Kang Deddy Mulyadi. Ya. Ini Ambu Ane jadi saya jadi nggak habis pikir bagaimana hati Ambu Ane yang begitu dulu mencintai dan membuang Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi viral dan dicintai emak-emak karena pola pikirnya yang begitu luar biasa. Kang Deddy Mulyadi mengorbankan keluarganya demi masyarakatnya, mengorbankan hartanya demi masyarakatnya. Disinilah jiwa patriotisme yang wajib kita contoh dan bukan kita halangi, tetapi kita kasih ruang kepada mereka pola pikir seperti Kang Deddy Mulyadi. Supaya apa? Indonesia bisa benar-benar merdeka. Indonesia bisa gemah limpah loh jinawi. Rakyatnya bisa merasakan semuanya, bukan hanya satu golongan. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tersentuh di sini dengan pola pikir Kang Deddy Mulyadi. Itu, Ki. Ya, memang sangat memberikan inspirasi dan edukasi setiap jejak digital Kang Deddy. Bahkan ada yang suudzon, wah, Kang Deddy Mulyadi ini gubernur konten, setiap kali kegiatan di konten. Saya jawab, sudah, seharusnya ini sudah era digital. Masyarakat harus paham, mengetahui apa yang dilakukan pejabatnya, pimpinannya, apa setiap hari kelakuannya. Nah, oleh karena itu harusnya kepala daerah lain juga gitu membuat konten supaya ngerti masyarakatnya, Ki. Nah, saya sependapat ya. Memang kita harus memberikan edukasi bukan melalui media koran saja, tetapi bagaimana konten ini bisa menyentuh rakyatnya, bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan edukasi. Oh, ini loh pemimpin saya. Oh, ini loh gubernur saya. Ternyata amat sangat luar biasa. Jadi dari konten ini mereka jadi paham siapa sebenarnya Kang Deddy Mulyadi, bukan hanya cuam saja yang didapat. Nggak bisa seperti Kang Deddy Mulyadi. Sambil contoh. Nyesel milik gubernur Deddy Mulyadi. Karena itu saya malah udah cepat. Jadi status tanah tadi Pak, kasih penjelasan. Tadi yang punya si ibu yang sudah bersertifikat pengakuannya kan? Nanti akan kita cross check dengan daftar inventarisasi barang BMN milik BPT2. Kalau memang ada sertifikatnya, kemarin Pak Guston sebelum 5 tahun kan bisa dibatalkan. Nah itu alhamdulillah nanti kita cek ya, karena kita pembebasannya tahun 5759. Oh, jadi 5759 PJT sudah melakukan pembebasan. Aduh, Bu Kofifa, Anda sudah 2 kali menjadi gubernur di Jawa Timur. Fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih Bu gebrakannya? Mulailah Bu, pajak seperti apa, sekolah yang di bawah naungan provinsi gimana, ya, lahan-lahan milik provinsi yang tidak terpenuhi.
andai kata ya semua gubernur, semua bupati, semua pemimpin daerah berlaku, bersikap, bertindak seperti Kang Deddy Mulyadi, saya yakin selama 5 tahun Indonesia akan makmur, sejahtera, sesuai landasan dasarnya yaitu Pancasila. Saya yakin ya 1 miliar persen kalau semuanya melakukan hal-hal positif yang dilakukan seperti Gubernur Jabar periode 2025-2030. Pasti saya yakin ya, karena tindakan beliau Kang Deddy sangat mulia demi rakyatnya. Ini pasti. Coba tiru kalau bisa. Tiru. Aduh, Bu Khofifah, Anda sudah 2 kali menjadi gubernur di Jawa Timur. Fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih Bu gebrakannya? Mulailah Bu. Pajak seperti apa? Sekolah yang di bawah naungan provinsi gimana? Ya, lahan-lahan milik provinsi yang tidak terbengkalai seperti apa? Keterbukaan anggaran. Aduh Bu, tuker Bu, Jawa Barat, oke? Atau kita gabung ke Jawa Barat Bu? Salam Bu Khofifah. Kang, bisa nggak tukeran gubernur Jateng sama gubernur Jawa Barat? Ini kalau bisa kita fotokopi aja kali Kang Deddy Mulyadi ya. Terus kita ganti gubernur-gubernur Indonesia aja Kang Deddy Mulyadi semua. Kayaknya lebih seru deh. Tapi memang Kang Deddy Mulyadi ini jadi magnet, jadi contoh. Jadi banyak orang pemimpin daerah yang meniru gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, memberikan mobil dinasnya untuk keperluan hal-hal yang lebih urgent. Kalau nggak salah ya fasilitas mobil dinasnya itu ada apa ya, pokoknya belasan lah kalau nggak salah, sama motor, kendaraan segala macam. Kendaraan yang nggak berguna, yang nggak terlalu penting itu dikasih ke dinas-dinas yang tidak punya kendaraan atau yang lebih urgent. Dan Kang Deddy kalau nggak salah di situ cuma ngambil 2 kendaraan. Dan itu dicontoh sama gubernur mana ya, Zimbabwe apa gimana saya lupa deh. Ya kalau bisa ini Kang Deddy sebenarnya di fotokopi terus kita semua gubernur diganti Kang Deddy semua. Atau tukar kabeh gubernur. Kang Deddy adalah salah satu bentuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk rakyat Jawa Barat. Hebat ya Kang Deddy. Iya dong, hebat. Kang Deddy Mulyadi kan sudah mengatakan buat pejabat-pejabat di dinas apapun di bawah pimpinan beliau di Jawa Barat, jangan meminta THR dari siapapun. Dan untuk pengusaha-pengusaha juga baik BUMN, BUMD, usaha swasta, jangan memberikan THR kepada orang-orang yang nggak jelas. Dan tentunya kita paham semua apa maksud Kang Deddy Mulyadi gubernur yang hebat itu. Ya, jangan meminta THR juga, ya, dari kepala dinas, apa camat atau lurah atau apapun, jangan meminta THR. Kang Deddy Mulyadi paham semuanya. Makanya kalau ada orang yang masih melakukan hal-hal yang seperti dulu, minta-minta THR segala macam, hentikan saja. Ya, karena tentunya Anda akan berhadapan dengan kepolisian. Karena polisi tidak akan pernah main-main untuk menghadapi siapapun. Ya. Gubernur Kang Deddy Mulyadi luar biasa, dan kita berharap semua kepala daerah yang ada di Indonesia itu seperti itu. Jangan meminta-minta THR yang nggak jelas, jangan memberi THR kepada orang nggak jelas. Itu saja. Ya. Salam NKRI, Prabowo Gibran, pemimpin yang hebat buat kita. Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Karena informasi yang saya dapat, beliau itu adalah orang yang kafir, pejabat yang penuh dengan pencitraan dan syirik. Tapi setelah saya lihat atau kemarin viral tentang larangan study tour, saya sebagai orang tua dan juga warga Jawa Barat merasa kok ini pejabat ini ngerti banget dan tahu solusi apa yang harus dilakukan kala ada permasalahan seperti ini. Saya makin getol tuh lihat-lihat konten-kontennya beliau gitu. Nah ternyata pas saya lihat, kok apa yang diceritakan si ulama-ulama itu tentang beliau itu kok beda ya? Bukan ya, malahan saya lihat dia itu seorang muslim yang lebih muslim karena memang bisa membantu sesama dan bermanfaat buat orang banyak. Malahan yang saya suka itu adalah ketika dia menceritakan tentang asal-usul Sunda.
Yang saya ini orang Sunda yang tadinya tidak sama sekali bangga menjadi orang Sunda. Kenapa? Karena saya selalu dicekokin bahwa nenek moyang kami sebagai orang Sunda, saya itu orang yang bodoh. Nyembahnya itu patekong, nyembahnya itu adalah pohon-pohon yang gede. Tapi ternyata menurut Dedi, orang Sunda itu punya adiluhung yang sangat luhur dengan asah asihnya, asah saling mengajari, asih saling mengasihi, asuh saling membimbing. Itu adalah sebuah adiluhung dan nawacita Sunda, seorang Sunda. Ajarannya ajaran banget, tidak bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Saya makin ngefans sama Pak Deddy Mulyadi ya. Nah ini buat ulama-ulama yang memang kerjaannya berdakwah dengan cara mencaci, tolong ya kembalikan lagi dakwah mengajari orang untuk menjadi lebih taat kepada Allah ya, bukan untuk untuk menilai seseorang yang ternyata penilaiannya itu salah. Saya jadi merasa bangga dengan Gubernur Pak Deddy Mulyadi, Bapak Ai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.